Kami dari kelompok 2, mata kuliah pengantar matematika Fazi yang diampu oleh Bapak Abdinarzah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas analisis artikel diagnosa risiko penyakit jantung menggunakan logika Fazi metode Tsukamoto. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Anggraini dengan NIM 2310 4310 13. Nama aku Andin Rosita Dewi dengan NIM 2310 4310 11. Nama aku Fariza Dita Syafira dengan NIM 2310 Nama saya Nabila dengan NIM 2310431014. Yang pertama, pengertian metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto itu adalah metode yang tertuju pada aturan if-then yang direpresentasikan dengan himpunan Fazi dan fungsi keanggotaan serta kriteria dan rules yang telah ditetapkan untuk menentukan hasil akhir. Adapun 3 tahapan dari metode Fazi, yaitu fazifikasi, yang kedua mission inferensi, dan defazifikasi. Yang pertama itu fazifikasi, berarti mengubah masukan sistem menjadi himpunan Fazi dengan derajat keanggotaan dari himpunan Fazi tersebut. Yang kedua, mission inferensi itu adalah proses mengubah masukan Fazi menjadi keluaran Fazi dengan fazifikasi setiap roles dengan menggunakan implikasi min untuk memperoleh nilai alpha predikat yang akan digunakan untuk menentukan nilai Z. Yang ketiga itu defazifikasi, merupakan metode untuk menentukan atau mengubah nilai dari keluaran mission inferensi menjadi nilai Krebs atau nilai tegas dengan persamaan rata-rata pembobotan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis artikel dengan judul Diagnosis Risiko Penyakit Jantung Menggunakan Logika Fazi Metode Tsukamoto, karya Umi Atiyah, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Latar belakang dari artikel ini yaitu jantung adalah organ vital dengan peran penting bagi manusia, sehingga penting untuk memperhatikan risiko penyakit jantung sejak dini. Penyakit ini dapat dideteksi lebih awal dengan pemeriksaan yang rutin. Menurut data WHO tahun 2011, penyakit jantung adalah penyebab kematian nomor 1 di dunia, dengan 17,5 juta kematian atau 30% dari total kematian dunia. Untuk mengatasi masalah ini, peneliti mengembangkan sistem pakar metode Fazi Tsukamoto untuk mendiagnosis risiko penyakit jantung lebih awal. Tahapan dari metode Tsukamoto pada artikel ini. Yang pertama, inputan data variabel dan himpunan variabel Fazi. Yang kedua, fazifikasi. Yang ketiga, pembentukan aturan Fazi. Yang keempat, aplikasi fungsi implikasi. Yang kelima, defazifikasi. Dan keenam adalah output dari hasil diagnosis. Yang pertama, inputan data. Inputan data itu terdiri dari 2, yaitu variabel masukan dan variabel keluaran. Variabel masukan itu berupa faktor-faktor resiko penyakit jantung, yaitu tekanan darah, gula darah, kolesterol, body mass index, dan riwayat penyakit keluarga. Sedangkan variabel keluaran, inilah yang nantinya akan dijadikan diagnosis berdasarkan variabel masukan. Adapun variabel keluaran dengan batasan nilai diantaranya nilai antara 0 sampai 0,4 itu tingkat resikonya kecil, nilai antara 0,5 sampai 0,9 itu tingkat resiko sedang, sedangkan besar sama 1 itu tingkat resiko besar. Apabila variabel keluaran dinyatakan dengan fungsi keanggotaan, maka nilai keanggotaannya itu dibagi menjadi 3, mu kecil, mu sedang, dan mu besar. Nah, yang pertama, mu kecil bernilai 1 ketika Z kecil dari 4, mu kecil bernilai 7 kurang Z per 7 kurang 4 apabila Z berada antara 4 dan 7, dan mu kecil bernilai 0 ketika Z besar dari 7. Yang kedua, mu sedang. Mu sedang bernilai 0 ketika Z kecil dari 4 dan Z besar dari 10. Mu sedang bernilai Z dikurang 4 per 7 kurang 4 apabila Z berada di antara 4 dan 7. Dan mu sedang bernilai 10 dikurang Z per 10 kurang 7 apabila Z berada antara 7 dan 10. Yang ketiga, mu besar.
mu besar bernilai 0 ketika Z kecil dari 7, mu besar bernilai Z kurang 7 per 10 kurang 7, apabila Z berada di antara 7 dan 10, dan mu besar bernilai 1 apabila Z besar dari 10. Nilai keanggotaan dari variabel masukan. 1. Tekanan darah dengan 3 kategori rendah, normal, tinggi. Mu rendah. Jika U kecil dari 110, nilai keanggotaannya itu 1. Jika U berada di antara 110 dan 120, dihitung dengan rumus 120 dikurang U per 120 dikurang 110, nilai keanggotaannya itu menurun dari 1 ke 0. Jika U besar dari 120, nilai keanggotaannya itu 0. Mu normal. Jika U kecil 110 atau U besar dari 140, nilai keanggotaannya itu 0. Jika U berada di antara 110 dan 120, dihitung dengan rumus U dikurang 110 per 120 dikurang 110, dengan nilai keanggotaannya itu meningkat dari 0 ke 1. Jika U berada di antara 120 dan 140, dihitung dengan rumus 140 dikurang U per 140 dikurang 120, nilai keanggotaannya itu menurun dari 1 ke 0. Mu tinggi. Jika U kecil 120, nilai keanggotaannya itu 0. Jika U berada di antara 120 dan 140, dihitung dengan rumus U dikurang 120 per 140 dikurang 120, nilai keanggotaannya itu meningkat dari 0 ke 1. Jika U besar dari 140, nilai keanggotaannya itu 1. Yang kedua yaitu gula darah. Dengan 3 kategori, rendah, normal, tinggi. Setiap kategorinya itu memiliki batasan tertentu. Yang ketiga, kolesterol. Dengan 3 kategori, rendah, normal, tinggi. Setiap kategorinya itu juga memiliki batasan tertentu. Yang keempat itu BMI. Dengan 3 kategori, yaitu rendah, normal, obesitas. Setiap kategorinya itu juga memiliki batasan tertentu. Yang kelima, riwayat penyakit jantung. Dengan 2 kategori ada dan tidak. Mu ada jika X kecil dari 1, nilai keanggotaannya itu 0. Jika X sama dengan 1, nilai keanggotaannya itu 1. Mu tidak jika X besar dari 0, nilai keanggotaannya itu 0. Jika X sama dengan 0, nilai keanggotaannya itu 1. Untuk kasusnya, pada artikel ini, peneliti ingin menganalisis risiko penyakit jantung seorang pasien dengan data yang diketahui. Pertama, tekanan darah 128 mmHg, 2 gula darah 105 mmHg, 3 kolesterol 220 mg per dl, 4 body mass index atau BMI 26, 5 riwayat penyakit jantung ada. Berdasarkan data yang diperoleh, maka kita dapat membentuk 6 fungsi implikasi, di mana ke-6 fungsi implikasi ini dapat menentukan nilai alfa predikat dari masing-masing fungsinya. Fungsi implikasi yang pertama yaitu if tekanan darah normal dan gula darah rendah dan kolesterol rendah dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka sedang. Diperoleh alfa predikatnya yaitu minimum dari setiap nilai-nilai yang ada, itu diperoleh 0,125. Sehingga diperoleh untuk Z fungsi implikasi yang pertama yaitu 4,375. Selanjutnya yaitu untuk fungsi implikasi kedua, if tekanan darah normal dan gula darah rendah dan kolesterol normal dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka sedang. Diperoleh alfa predikat yaitu 0,125 dan diperoleh nilai Z yaitu 4,375. Yang ketiga yaitu adalah nilai alfa predikat untuk fungsi implikasi yang ketiga, yaitu if tekanan darah normal dan gula darah normal dan kolesterol rendah dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka sedang. Maka diperoleh nilai alfa predikatnya itu 0,5 dan nilai Z-nya itu 5,5. Untuk fungsi implikasi keempat yaitu if tekanan darah normal dan gula darah normal dan kolesterol normal dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka sedang. Maka diperolehlah nilai alfa predikat yaitu 0,5 dan nilai Z-nya adalah 5,5. Selanjutnya untuk fungsi implikasi yang kelima yaitu if tekanan darah tinggi dan gula darah rendah dan kolesterol rendah dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka besar. Diperoleh nilai alfa predikat
yaitu 0,125, dan nilai Z untuk risiko penyakit jantung besar yaitu 7,37. Jika tekanan darah tinggi dan gula darah rendah dan kolesterol normal dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka alfa predikatnya sama dengan mu tekanan darah tinggi digabung mu gula darah rendah digabung mu kolesterol normal digabung mu BMI obesitas digabung mu riwayat ada, maka akan didapatkan nilai alfa predikatnya sama dengan 0,125 dengan nilai Z 7,37. Rule ke-7, jika tekanan darah tinggi dan gula darah normal dan kolesterol rendah dan BMI obesitas dan riwayat ada, maka nilai alfa predikatnya sama dengan mu tekanan darah tinggi digabung mu gula darah normal digabung mu kolesterol rendah digabung BMI obesitas digabung mu riwayat ada, sehingga didapatkan nilai alfa predikatnya sama dengan 0,4 dengan nilai Z 8,2. Rule ke-8, jika tekanan darah tinggi dan gula darah normal dan kolesterol normal dan BMI obesitas dan riwayat ada, dengan nilai alfa predikatnya sama dengan mu tekanan darah tinggi digabung mu gula darah normal digabung mu kolesterol normal digabung BMI obesitas digabung mu riwayat ada, dengan nilai alfa predikatnya sama dengan 0,4 dengan nilai Z 8,2, sehingga diperoleh Z totalnya sama dengan sigma alfa I dikali ZI dibagi sigma alfa I. Didapatlah nilai Z totalnya sama dengan 6,51982. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasien memiliki tingkat risiko penyakit jantung dengan kategori sedang sebesar 6,51982. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.